Oke, kali ini kita akan belajar tentang determinan. Determinan itu apa? Determinan itu sebetulnya adalah nilai dari suatu matriks. Kita mulai dari matriks 2 kali 2. Kita akan menghitung determinan dari matriks 2 kali 2. Jadi kita tinggal menghitung A11 dikalikan A22 dikurangi dengan A12 kalikan A21. Sedangkan untuk matriks 3 kali 3 kita dapat menggunakan aturan Sarus, yaitu A11 kali A12 kali A22 kali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah dengan A13 kali A21 kali A32 dikurangi dengan A13 kali A22 kali A31 dikurangi dengan A11 kali A23 kali A32 dan dikurangi dengan A12 kali A21 dan A33. Untuk dua soal berikut ini dapat kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti hasilnya bisa dikumpulkan di ULS pada link yang saya sediakan. Nah, bagaimana kalau matriksnya lebih dari 3 kali 3? Misalnya matriks 4 kali 4 seperti di bawah ini. Berarti kita harus menghitung minor dari matriks. Apa yang dinamakan minor? Minor di sini misalnya kita mau menghitung minor, dituliskan dengan minor dari AIJ, itu dituliskan dengan MIJ. Maksudnya menghitung minor, misalnya kita mau menghitung minor M23, itu artinya adalah baris kedua dan baris ketiga kita hilangkan, sehingga sisanya adalah 300, 412, 112 seperti yang tertulis di sini. Jadi kita tinggal menghitung determinan dari 3 kali 3 ini. Ini adalah minor dari suatu matriks. Tadi kita sudah bisa menghitung minor. Kemudian kita lanjutkan, kita menghitung kofaktor. Kofaktor di sini adalah misalnya kofaktor dari elemen AIJ itu ditulis dengan CIJ. Jadi CIJ di sini maka kita hitungnya dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan MIJ. Jadi contoh, misal matriks A di sini kita tadi akan menghitung C23, jadi kofaktor 23. Artinya adalah min 1 pangkat 2 plus 3 dikalikan dengan minornya. Untuk menghitung minornya seperti perhitungan determinan 3 kali 3 di atas. Kita dapatkan hasilnya adalah minus 6. Setelah kita dapat menghitung minor dan kofaktor, maka selanjutnya kita dapat menghitung determinan dari suatu matriks. Jadi determinan dari matriks itu bisa dihitung dengan AIJ dikalikan dengan C1J, A1J kalikan C1J ditambah A2J kalikan C2J dan seterusnya sampai ANJ kalikan CNJ. Jadi ini adalah perluasan kofaktor sepanjang kolom J, atau bisa juga dengan perluasan kofaktor sepanjang baris yang ke I. Di sini maksudnya kita pilih sembarang baris atau kolom sebagai perluasan dari kofaktor untuk menghitung determinannya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya jelaskan dengan contoh kasus seperti ini. Misalnya saya mempunyai matriks A, bentuknya seperti ini. Saya bisa memilih baris atau kolom sebagai acuan. Sebaiknya untuk memilih baris atau kolom kita pilih yang banyak nolnya. Karena nanti pada saat kita menghitung akan ada A11 atau A12 dan seterusnya ini. Kalau banyak nol berarti yang kita hitung di sini semakin sedikit. Jadi misalnya dalam hal ini saya pilih yang baris 1. Nah, baris 1 berarti A11 kalikan C11. A12 kalikan C12. A22 kalikan A13 kalikan C13. A14 kalikan C14. Nah, A12 di sini kan 0. Jadi 0 dikalikan berapapun, maka ini komponen ini akan 0. Demikian juga untuk A13 dan A14. Ini adalah 0, sehingga yang di sini juga 0, yang ini 0. Sehingga kita hanya perlu menghitung untuk A11 kalikan C11. A11 kita nilainya adalah 2. Sedangkan untuk C11 seperti halnya tadi kita menghitung kofaktor. Jadi adalah min 1 pangkat 1 plus 1
dikalikan dengan kita menghitung determinan, dihilangkan baris 1, kolom 1, sehingga sisanya adalah yang di sini. Jadi kita hitung nilai determinan ini tadi adalah 6. Maka 2 dikalikan 6 jadi 12. Maka nilai determinan dari matriks A di sini itu adalah 12. Nah, untuk slide yang ini juga ada tugas 2 soal lagi yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian diminta untuk menghitung nilai determinan dari matriks 3x3 ini dan 4x4. Untuk matriks 3x3 kalian bisa menggunakan aturan Sarus, dan yang matriks 4x4 nanti sekalian menggunakan aturan yang seperti minor kofaktor yang di atas. Definisi berikutnya adalah tentang adjoint. Adjoint dari A itu sebetulnya adalah transpos dari matriks kofaktor. Setelah kita mengetahui adjoint, berarti kita bisa menghitung inverse dari matriks. Kalau untuk inverse dari matriks 2x2 mungkin kalian masih ingat waktu dulu di SMA, yaitu 1/AD minus BC dikalikan pada matriksnya untuk A dan D-nya ditukar, kemudian B dan C-nya di minus gitu. Nah, sedangkan untuk matriks yang lebih dari 2x2 kita hitungnya dengan seperdeterminan A kalikan dengan adjoint A. Saya kembali ke matriks A yang tadi yang sudah kita hitung nilai kofaktornya, kemudian nilai determinannya, kemudian nilai determinan dari matriks A-nya, kemudian kita akan menghitung inverse dari matriks A. Inverse dari matriks A adalah seper dari determinan dikalikan dengan nilai kofaktornya. Kofaktornya kita hitung satu persatu, ini adalah C11, seperti yang tadi cara menghitungnya, ini adalah C12 dan seterusnya, semua dihitung, kemudian tinggal dikalikan. Jadi dalam hal ini kalian harus menghitung mulai dari C11, C12 dan seterusnya sampai C44. Kemudian tinggal dikalikan dengan seperdeterminannya. Kita dapatkan ini adalah inverse dari matriks A. Nah, dengan demikian berarti kalian dapat mengerjakan kedua soal ini. Kalian cari inverse dari matriks, kedua matriks ini, matriks 3x3 dan 4x4 berikut ini.